Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan bebas merupakan sebuah konsep yang tidak lepas dari konsep Adam Smith dan juga David Ricardo dalam paham ekonomi klasik. Meskipun secara praktik perdagangan bebas telah dimulai berabad-abad yang lalu, namun perdagangan bebas modern meniscayakan adanya competitive advantage atau keuntungan dalam perdagangan bebas. Dan spesialisasi tentunya, di mana setiap negara seharusnya bisa memproduksi barang dan jasa yang itu menjadi prioritas dan menjadi spesialisasi dari negara tersebut untuk bisa dipertukarkan dalam international free trade. Namun faktanya, perdagangan bebas tidak hanya memberikan banyak dampak positif, tapi juga ada banyak hambatan yang terjadi selama perdagangan bebas. Di antaranya adalah pembatasan kuota, kemudian penetapan tarif atau bea cukai yang cukup tinggi, kemudian juga ada proteksi, kemudian juga ada bentuk kecurangan seperti dumping atau menjual dengan harga yang lebih rendah daripada di negara asalnya. Untuk mencegah terjadinya hambatan-hambatan tersebut, ada sebuah organisasi yang dibentuk oleh PBB, yaitu World Trade Organization atau disingkat WTO. World Trade Organization bertugas untuk menjembatani antara negara-negara dalam perdagangan bebas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan bebas. Namun faktanya, apa yang terjadi dalam WTO ini seringkali kesepakatan-kesepakatan tersebut ternyata banyak merugikan negara-negara berkembang, sehingga banyak negara yang kemudian membuat sebuah integrasi ekonomi regional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai integrasi ekonomi regional, apa itu integrasi ekonomi regional, apa yang melatar belakanginya, bentuk-bentuknya apa saja, dampak positif dan negatifnya, serta mungkin case study jika di Indonesia apa bentuknya. Kita masuk ke definisi. Apa sih integrasi ekonomi regional? Integrasi ekonomi regional merupakan kerjasama negara-negara yang berada dalam suatu geografis tertentu untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi. Kesepakatan ini mencakup kerjasama dalam bidang misalnya faktor produksi, kemudian perdagangan, dan terutama adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan bebas antar negara. Apa yang melatar belakangnya? Seperti sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang melatar belakangnya adalah bahwa sebuah organisasi yaitu World Trade Organization yang dibentuk PBB ternyata belum mampu mengakomodasi kebutuhan semua negara yang menjadi anggota WTO. Mengapa? Karena konsensus yang terjadi atau kesepakatan yang terjadi selama WTO itu sebagian besar hanya menguntungkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, kemudian Uni Eropa dan juga Jepang, Kanada gitu. Jadi sebagian besar negara-negara berkembang yang merupakan pasarnya itu malah dirugikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam World Trade Organization. Hal inilah yang memunculkan terjadinya integrasi ekonomi regional di beberapa negara di seluruh benua yang ada di dunia, seperti di Asia, kemudian Amerika, Afrika, dan juga Eropa. Secara ekonomis dan politis, apa sih dampak dari adanya integrasi ekonomi regional ini? Kalau secara ekonomi kita lihat dampaknya tentu saja adalah yang pertama membuka pasar seluas-luasnya kepada negara-negara anggota untuk dapat menyalurkan hasil-hasil produksi dalam suatu negara dengan hambatan yang diminimalisir atau bahkan tidak ada. Jadi yang terutama tujuan utama atau dampak positif yang diterima adalah dengan hambatan-hambatan perdagangan bebas tadi yang kemudian dihilangkan melalui kesepakatan-kesepakatan dalam lingkup regional, ini akan membuat perdagangan atau arus perdagangan menjadi semakin lancar. Yang kedua tentunya dalam hal investasi. Dari segi ekonomi, investasi merupakan sebuah hal yang menjadi keniscayaan ya, sebuah negara membutuhkan investasi asing dan integrasi ekonomi regional memudahkan arus investasi untuk masuk dalam suatu negara. Kemudian dari segi politis tentu saja
integrasi ekonomi regional juga bisa membuat atau menguatkan posisi politik negara-negara anggotanya dalam kancah internasional, sehingga jika suatu negara ternyata belum mampu untuk perdagangan internasional secara umum, dia bisa lewat integrasi ekonomi yang di regional tertentu. Ada beberapa bentuk dari integrasi ekonomi regional. Yang pertama adalah free trade area atau area perdagangan bebas. Nah, ini contohnya adalah ASEAN Free Trade Area. Apa yang dimaksud dengan free trade area? Free trade area adalah sebuah kesepakatan kerjasama antara negara-negara dalam suatu regional tertentu untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan bebas dengan sesama anggotanya. Jadi kalau dalam case ASEAN, misalnya Indonesia jika ingin melakukan perdagangan dengan Malaysia itu tidak ada tarif yang diberlakukan atau tidak ada bea cukainya seperti itu, sehingga akan lebih mudah melakukan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi dalam free trade area tidak diatur bagaimana hambatan atau tarif tersebut akan diberlakukan untuk perdagangan dengan negara non anggota. Misalnya Indonesia yang tergabung dalam AFTA itu tidak mengatur bagaimana hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat misalnya. Itulah yang disebut dengan free trade area atau area perdagangan bebas. Yang kedua adalah Perserikatan Pabean. Perserikatan Pabean ini tidak hanya mengatur bagaimana cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan bebas dalam satu regional negara-negara anggota, tapi juga negara-negara di luar anggota. Jadi seandainya akan melakukan perdagangan luar negeri atau perdagangan bebas dengan negara lain di luar negara anggota, maka itu dia harus ada pengaturan tertentu yang diseragamkan. Yang ketiga adalah pasar bersama. Ya, pasar bersama ini merupakan sebuah kesepakatan kerjasama antara negara-negara anggota dalam suatu regional tertentu yang tidak hanya mencakup pertukaran barang dan jasa, tapi juga faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja dan juga modal, investasi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya adalah yang terjadi di kesepakatan atau kerjasama negara-negara Amerika Latin. Selanjutnya adalah Perserikatan Ekonomi. Perserikatan Ekonomi merupakan sebuah kerjasama yang lebih advance, yang lebih lanjut, mencakup tidak hanya mengatur bagaimana menghilangkan hambatan perdagangan dalam negara-negara anggota, tidak hanya mereka mempertukarkan faktor-faktor produksi, tapi juga mereka membuat kesepakatan yang jauh di luar itu, yaitu berupa kesepakatan dalam kebijakan baik fiskal maupun moneter. Selain itu, mereka juga bahkan membuat sebuah mata uang bersama. Nah, ini contohnya adalah Uni Eropa atau European Union. Yang terakhir adalah Perserikatan Politik ya. Perserikatan politik ini go far beyond economic concern. Jadi tidak hanya ekonomi yang mereka urusi, tapi juga politik. Bagaimana mereka mengatur stabilitas politik dalam negara-negara anggota. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari integrasi ekonomi regional. Sekarang kita akan melihat dampaknya. Salah satu dampak positifnya adalah bahwa negara-negara anggota yang tergabung dalam integrasi ekonomi regional tertentu bisa memperkuat posisinya dalam kancah perdagangan internasional. Dan hal ini akan berdampak baik pada neraca perdagangan tentunya ya. Neraca perdagangan akan menjadi neraca positif. Selain itu juga tadi mempermudah arus barang dan jasa yang masuk ke negara tersebut, sehingga masyarakat atau konsumen bisa mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang lebih murah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memperlancar arus investasi. Selanjutnya kita akan melihat apa dampak dari integrasi ekonomi regional ini, negatifnya seperti apa. Jadi kalau secara negatif kita bisa melihat bahwa integrasi ekonomi regional ini banyak tidak menguntungkan negara-negara yang belum siap untuk bisa bergabung dalam integrasi ekonomi regional. Ya, ketidaksiapan ini akan membawa banyak dampak negatif. Contohnya posisi Indonesia dalam ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area, di mana ASEAN, negara-negara ASEAN tidak hanya mereka bekerja sama dengan regional ASEAN, tapi juga mereka membuka keran yang impor
dan ekspor seluas-luasnya kepada negara Cina. Hal ini akan membuat Indonesia tidak siap. Kenapa? Karena Indonesia dibanjiri dengan produk-produk asing yang harganya jauh lebih murah dan itu mengancam pasar domestik ya, mengancam para produsen domestik. Nah, itu dalam satu hal. Jadi kita kehilangan banyak pasar domestik dan UMKM yang mereka tergerus dengan banyaknya barang dan jasa yang diproduksi dari Cina. Kemudian yang kedua adalah dampak negatifnya kita lihat dari bagaimana arus tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, dan hal ini membuat tenaga kerja yang ada di Indonesia semakin sedikit kesempatannya untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing tersebut. Dan ini dalam waktu panjang atau dalam jangka panjang tentunya akan menimbulkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tentu saja hal ini tidak kita harapkan ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, salah satu solusinya untuk menghadapi free trade area seperti saat ini adalah kita harus memperbaiki kualitas sumber daya manusia supaya dapat memiliki daya saing yang sama dengan negara-negara setidaknya di ASEAN gitu, dimana kita saling berinteraksi dan saling bertukar antara tenaga kerja yang ada di Indonesia dan juga negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah kita memperkuat UMKM. Kita perlu memperkuat UMKM dan juga produk lokal supaya kita bisa bersaing produk-produk kita dengan atau setidaknya bertahan terhadap mobilisasi atau terhadap banyaknya produk asing yang membanjiri Indonesia. Yang ketiga adalah tentu saja kita harus mencintai produk lokal, karena bagaimanapun jiwa nasionalisme yang kita miliki itu bisa membuat kita mencintai produk lokal dan membuat produk lokal semakin banyak digemari oleh konsumen Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan sambung dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.